Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Berjumpa kembali dengan saya, Teti Husnul Khotimah, calon guru penggerak angkatan 10 dari SD Negeri 3 Padi 3, Kabupaten Bangka Barat. Dengan fasilitator Ibu Asinah dan pengajar praktik Bapak Agus Herdian. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Aksi nyata budaya positif ini terdiri dari 2 kegiatan, yakni pembuatan keyakinan kelas dan penimbasan budaya positif terhadap rekan sejawat yang berada di SD Negeri 3 Parit 3. Latar belakang. Sekolah hendaknya menjadi tempat yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi murid menumbuhkan kodratnya. Hal ini sejalan dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan harus berpihak pada murid dengan memerdekakan murid untuk belajar sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka bisa dilakukan dengan menumbuhkan budaya positif di sekolah, terutama di kelas. Budaya positif di sekolah dapat dibangun dengan membentuk keyakinan kelas secara bersama, sesuai dengan nilai positif yang dipercayai dan disepakati oleh guru dan peserta didik. Tujuan aksi nyata. Yang pertama, meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang budaya positif. Yang kedua, menumbuhkan budaya positif dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat dan disepakati bersama. Yang ketiga, mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid. Tolak ukur dari keberhasilan aksi nyata ini. Yang pertama yaitu diseminasi konsep budaya positif terlaksana dengan baik. Lalu yang kedua, terdapat poster keyakinan kelas yang telah dibuat dan disepakati oleh murid dan guru. Yang ketiga, murid dan guru konsisten dalam menjalankan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Dan yang terakhir, permasalahan mengenai pelanggaran tata tertib berkurang. Lini masa tindakan yang akan dilakukan. Yang pertama yaitu berkoordinasi dengan kepala sekolah mengenai pentingnya penanaman budaya positif di sekolah, serta meminta izin untuk melakukan penimbasan kepada rekan sejawat. Lalu melakukan kegiatan penimbasan tentang budaya positif. Yang ketiga, memfasilitasi murid untuk membuat keyakinan kelas. Yang keempat, berkoordinasi dan kolaborasi dengan rekan sejawat untuk membuat keyakinan-keyakinan kelas melalui kesepakatan di kelasnya masing-masing. Dan yang terakhir, melakukan pengawasan, evaluasi, dan refleksi pelaksanaan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Dukungan yang dibutuhkan. Yang pertama yaitu dukungan kepala sekolah dan rekan sejawat sebagai teladan bagi murid untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Yang kedua, dukungan orang tua untuk mengawasi penerapan budaya positif di rumah. Dan yang ketiga, dukungan sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Berikut ini adalah penerapan budaya positif di kelas dengan membuat keyakinan kelas bersama. Pertama-tama, saya melakukan sosialisasi kepada murid tentang keyakinan kelas. Lalu, kami bersama-sama membuat kesepakatan di mana murid memberikan masukan tentang keyakinan kelas. Setelah keyakinan kelas disepakati bersama, kemudian hasilnya dibuatkan poster dan ditempel di dalam kelas. Setelah poster keyakinan kelas ditempelkan, lalu untuk mengesahkan keyakinan tersebut, saya beserta para murid menandatangani keyakinan yang sudah kami sepakati bersama. Berikut ini adalah respon para murid setelah membuat keyakinan kelas. Nama saya Charista dari kelas 5A. Saya Siti Sapanisa dari kelas 5A. Bangga dari kelas 5A. Saya Cira dari kelas 5A. Sangat menyenangkan. Senang. Seru. Sangat penting. Kita lebih menghargai orang lain. Menumbuhkan rasa tanggung jawab. Kita disiplin dan bekerja sama. Kita lebih disiplin. Dokumentasi kegiatan diseminasi budaya positif dengan rekan sejawat di SD Negeri 3 Padi 3. Oke.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang terhormat Ibu Kepala SD Negeri 3 Paritiga, yang saya hormati rekan Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada hari ini kita akan bersama-sama menyaksikan aksi nyata modul 1.4 budaya positif yang akan disampaikan oleh rekan kita Ibu Teti Husnul Khotimah. Pada penyampaian aksi nyata kali ini menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di lingkungan sekolah. Sebelum kita memulai kegiatan, marilah bersama-sama kita mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, sambutan dari Ibu Kepala Sekolah kepada Ibu Pro, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera buat kita semua. Pada hari ini kita mengucapkan banyak-banyak terima kasih, kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada hari ini teman kita, ya, Ibu Teti, akan mengadakan presentasi dari aksi nyatanya, yaitu modul 1.4 tentang pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Nanti di sini bisa kita di acara presentasi ini antara bapak-bapak atau ibu-ibu, kita bisa saling tanya jawab, ya. Seandainya nanti ada yang kira-kira tidak memahami, kita bisa bertanya, bisa berkonsul, sehingga nanti bisa juga untuk menambah pengalaman Bapak Ibu yang nanti kedepannya akan ikut atau mendaftarkan dirinya sebagai calon CPG, ya Ibu ya. Nah, sebagai guru penggerak CGP. Di sini kita persilakan kepada Ibu Teti yang akan menyampaikan hasil atau presentasinya. Silakan Ibu Teti. Baik, terima kasih atas sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Selanjutnya, marilah bersama-sama kita mendengarkan pemahaman dan pemaparan oleh rekan kita Ibu Teti. Pada Ibu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin berdiri, Bu. Ya, silakan. Saya ambil posisi di sini ya teman-teman ya. Alhamdulillah, mari saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan juga Ibu Kepala Sekolah dan rekan semuanya karena sudah diberikan kesempatan untuk mendiseminasi aksi nyata dari program guru penggerak yang saya ikuti saat ini, yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Sebelumnya terima kasih atas kesediaan Bapak dan Ibu untuk hadir di ruangan kelas 4A yang kita cintai ini. Baik, langsung saja Bapak Ibu, kita langsung ke materi. Adapun pada saat ini materi yang sudah kami terima sebenarnya ada 4 ya Bapak Ibu ya. Ada modul 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. Ada 1.1 itu masih di filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Terus juga ada nilai dan peran guru penggerak. Dan yang terakhir ini ada tentang budaya positif. Nah, yang akan kami sampaikan di sini tentang budaya positif, karena budaya positif ini sangat sangat amat penting bagi kita untuk dipahami,
kemudian juga nanti kita terapkan di lingkungan sekolah kita. Tapi sebenarnya Bapak Ibu, saya yakin Bapak dan Ibu sudah paham, sudah istilahnya apa ya Bu ya, mafhum, amat mafhum gitu ya, dengan kalimat budaya positif gitu. Kalau budaya positif pasti nanti ada kaitannya dengan karakter, dengan disiplin, nilai-nilai kebaikan dan sebagainya. Jadi mohon izinkan saya bukan di sini bermaksud menggurui, hanya ingin mendiseminasi atau berbagi praktik baik ya Bapak Ibu. Jadi langsung saja, yang pertama dalam materi ini, budaya positif ini, ada beberapa konsep inti yang ingin kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu. Yang pertama tentang perubahan paradigma belajar. Lalu ada disiplin positif, ya. Ada nilai-nilai kebajikan secara universal. Jadi nilai-nilai kebajikan yang kita terapkan ya secara universal kalau di sekolah itu pasti tidak jauh dari profil pelajar Pancasila. Jadi kenapa? Karena itu semua sudah, karakter yang baik itu sudah termaktub di dalam profil pelajar Pancasila, tinggal kita kembangkan saja. Lalu berikutnya ada kebutuhan dasar manusia, ada motivasi perilaku manusia. Jadi apa motivasi, motif yang membuat seseorang itu berbuat atau melakukan sesuatu. Lalu ada keyakinan kelas, dan ini pernah dulu disampaikan oleh Ibu Loli, guru penggerak angkatan 5 ya, sudah pernah oleh beliau juga. Dan yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Nah, lalu kita lanjut ke perubahan paradigma pendidikan, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi pembelajaran di sini adalah pembelajaran yang dirancang sesuai dengan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Saya yakin Bapak dan Ibu pasti sudah kenal dengan pembelajaran berdiferensiasi. Ada 3 ya Bu ya, diferensiasi produk, kemudian proses dan konten. Yaitu sesuai dengan kebutuhan peserta didik dalam mencapai profil pelajaran Pancasila. Jadi pembelajaran berdiferensiasi ini namanya different, itu berbeda. Jadi yang bukan berarti apa yang berbeda di situ, itu berbeda sesuai dengan kebutuhan peserta didik, begitu. Karena kita tahu gaya belajar peserta didik itu kan berbeda-beda ya Bapak Ibu ya. Ada yang audio, ada visual, dan ada yang kinestetik, atau bisa juga ada yang audio visual, atau digabung audio visual kinestetik, ada nggak Bu? Ada yang bagi anak yang bukan, saya sebutnya bukan nakal, bukan luar biasa, tapi memang tidak ada anak yang nakal ya Bapak Ibu ya. Hanya tergantung bagaimana cara kita melakukan pendekatan personal aja, itu aja sebenarnya. Terus profil pelajar Pancasila ini mungkin hanya sekedar rekonstruksi, mengingat kembali apa aja. Yang pertama, beriman, bertakwa dan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Lalu ada kebinekaan global, lalu berarti nalar kritis dan mandiri. Ini ada lagunya dulu, tapi saya sudah. Oke, berikutnya Bapak Ibu ya, tadi sudah kita lihat tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi pendidikan itu bukan sebenarnya, kalau yang kita ketahui selama ini ya, transfer of knowledge gitu, apa belum gitu. Jadi transfer of knowledge itu menurunkan atau mewariskan ilmu pengetahuan kepada siswa. Jadi itu secara umum. Tapi sebenarnya kalau dalam ilmu taklim wa ta'alim yang sudah kita pelajari, jadi sebenarnya apa sih pendidikan itu atau pembelajaran itu? Di pendidikan itu menurut taklim wa ta'alim itu adalah transfer of karakter. Jadi bukan transfer of knowledge, tapi transfer of karakter. Jadi sini ada mentransferkan atau menuntut anak-anak untuk memperbaiki atau membentuk karakter yang positif bagi anak kita, apalagi di tingkat TK dan SD. Disitulah pembentukan karakter yang amat sangat diperlukan anak untuk kedepannya, ke masa depan mereka. Jadi kalau karakter mereka sudah baik, karakter buildingnya sudah baik dari awal, anak sudah bisa
mengontrol emosinya dengan baik, insya Allah tidak ada namanya kejahatan-kejahatan yang bisa kita temui pada saat ini. Begitu. Amin ya Rabbal. Kemudian yang kedua Bapak Ibu tentang miskonsepsi tentang teori kontrol. Jadi manusia itu pasti ada posisi kontrol. Kita secara naluriah pasti ingin memiliki kontrol dalam hidup kita. Nah di sini ada 4 yang pertama ilusinya. Jadi miskonsepsi ini kesalahpahaman kita tentang posisi kontrol kita di sekolah ataupun di lingkungan masyarakat. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Nah, bagaimana jadi guru mengontrol murid itu apa-apa mesti diatur. Makan harus makan jam segini, jam segini, misalnya seperti ini gitu. Tidak bisa seperti itu. Namanya ilusi ya, berarti kita beranggapan yang salah gitu. Kita tidak bisa mengontrol murid. Kita hanya bisa mengarahkan atau mendorong ke arah yang lebih baik. Terus yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah, ini juga termasuk miskonsepsi, karena tidak semua penguatan positif itu bermanfaat untuk anak. Terutama penghargaan. Tidak semua penghargaan itu ujungnya atau akhirnya itu positif. Benar tidak Bapak Ibu? Kenapa? Ada yang bisa memberi pendapat kenapa penghargaan itu bisa dikatakan ujung akhirnya itu tidak positif atau mendatangkan perilaku negatif juga ya? Tidak selamanya penghargaan itu baik. Nah, ada yang mau menyampaikan pendapat kenapa tidak penghargaan itu tidak selamanya positif? Apa yang ditimbulkan ke jiwa anak? Ke anak kita. Kalau terlalu sampai bahkan, oh baiknya, oh iya sayang kamu bagus seperti ini, oh iya kamu ya seperti ini ya, oh, oke bagus cantik. Bagaimana ke jiwa anak kita, karakter anak kita? Namanya, iya betul, bisa jadi sombong. Dia melakukan sesuatu karena mengharapkan ujian atau imbalan. Betul. Terus yang berikutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ini dulu saya juga kalau lagi hilang sering Ibu mengkritik atau mengkritik wajar kalau kritiknya itu kritikannya itu konstruktif atau membangun. Tapi terkadang kritikan kita itu atau membuat rasa bersalah dengan menyindir. Betul tidak Bapak Ibu? Nah, ternyata tidak itu termasuk miskonsepsi dalam teori kontrol. Justru dengan sindiran atau membuat seseorang merasa bersalah akan membuat karakter seseorang itu tidak baik atau negatif, akan menimbulkan reaksi yang negatif. Begitu. Terus yang berikutnya, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kita tidak bisa memaksa anak. Sekali lagi, anak itu adalah kalau sekarang yang kita dengar adalah merdeka belajar dan merdeka individu yang merdeka. Jadi anak berhak untuk punya keinginan selama keinginan itu tidak menyalahi aturan agama dan aturan sosial. Selanjutnya Bapak Ibu tentang disiplin positif. Jadi disiplin pasti Bapak Ibu sudah pernah dengar kata disiplin, ya kan sudah di luar kepala. Harus disiplin, nanti kalau nggak disiplin kamu akan dihukum. Gitu. Betul nggak Bapak Ibu? Betul ya. Kalau kata disiplin pasti ada konsekuensinya berkaitan dengan kata hukuman atau konsekuensi. Nah, disiplin ini berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar, ya kan? Memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Begitu. Lalu disiplin positif dapat dilakukan dengan mengontrol diri kita sendiri dengan meningkatkan motivasi internal. Jadi begini Bapak Ibu, disiplin itu tidak bisa dipaksakan. Kalau dipaksakan, memang ada yang mengatakan bahwa disiplin harus dengan paksaan, gitu. Tapi dikhawatirkan kalau disiplin dengan paksaan, ujung-ujungnya akan berakibat negatif. Gitu. Tapi kalau misalnya disiplin
itu ditimbulkan dari motivasi internal atau dari keyakinan diri kita bahwa disiplin yang kita lakukan itu baik untuk kita dan baik untuk lingkungan sekitar, maka itulah pembentukan disiplin yang terbaik. Jadi dari motivasi internal atau motivasi intrinsik, dari keyakinan anak itu sendiri, jadi kesadaran diri masing-masing. Bukan karena kita takut dengan kepala sekolah, bukan karena kita takut dengan guru, bukan karena kita takut bisa di perusahaan dengan bos, direktur, manajer, dengan HRD gitu kan, bagian kepegawaian. Tidak, tapi dari motivasi internal. Karena kita butuh dengan disiplin tersebut, dan disiplin tersebut akan membawa kita ke dalam lingkungan yang baik, mendatangkan keuntungan yang baik untuk kita. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang disiplin, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi kalau Bapak Ibu, kesimpulannya bahwa untuk disiplin positif itu tidak bisa kita paksakan, tapi harus ditimbulkan dari kesadaran diri peserta didik. Baik. Selanjutnya tadi saya katakan kalau sudah disiplin diri, kita akan ketemu apa yang menyebabkan kita mau disiplin, apa yang menyebabkan kita mau menaati peraturan. Ada yang namanya kebutuhan dasar manusia. Apa sih kebutuhan dasar manusia? Banyak ya, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, ya kita lihat dulu apa sih kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, apa yang kita mau, apa yang kita kehendaki. Jadi seluruh tindakan yang kita lakukan pasti memiliki tujuan tertentu, ada motifnya, ada alibinya. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Benar sekali. Jangankan orang dewasa, anak-anak juga pasti ada kebutuhan dasarnya. Lanjut, Bapak Ibu yang jadi di sini ada 5 menurut Dr. N, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu karena kebutuhan bertahan hidup atau survival. Ya, yang termasuk dalam bertahan hidup ini apa? Misalnya makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Ada lagi selain itu juga masih banyak sebenarnya. Jadi hanya kebutuhan dasar ini untuk bertahan hidup ini, ya. Lalu ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Nanti kebanyakan siswa kita itu di sini, ya. Kalau anak itu sudah bermasalah, error di rumah, ya, problem di rumahnya, biasanya ini dikasih sayang dan rasa diterima. Jadi mereka ingin diperhatikan, mereka ingin diterima oleh lingkungan, ya kan? Mereka ingin dipedulikan, mereka ingin berbagi, mereka ingin menjadi satu kelompok, bergabung, dianggap menjadi satu komunitas, ya. Benar ya Bapak Ibu ya, rata-rata siswa kita seperti itu. Jadi hanya ingin mencari perhatian, ya, caper atau bahasa kita itu. Iya, mendapat pengakuan dari lingkungan. Lalu yang ketiga, penguasaan. Penguasaan berarti pasti ada hubungannya dengan kuasa, ya. Penguasaan berarti kenapa dia berbuat seperti itu? Dia melakukan tindakan itu motifnya apa? Ternyata hanya untuk harga diri. Karena apa yang dilakukan oleh temannya itu sudah menyinggung harga dirinya, ya. Jadi dia panas, pukullah temannya karena harga diri. Lalu keinginan untuk dianggap, keinginan untuk dijadikan bos, bisa, ya kan? Jadikan ketua, jadi pemimpin, gitu. Terus berprestasi, ingin diakui dan didengar oleh orang lain, itu penguasaan. Lalu kebutuhan kebebasan. Kebebasan ini kalau anaknya itu kinestetik, betul ya Bapak Ibu ya, kinestetik, jadi dia nggak bisa diem, selalu bergerak karena energi yang berlebih dalam tubuh. Jadi di sini apa sih yang mendasari tindakan dia? Karena dia ingin mandiri, dia berusaha jadi mandiri, pribadi yang mandiri, yang ingin berusaha sendiri, terus memiliki pilihan. Dia nggak suka stagnan atau hanya berdiri dalam satu pilihan. Dia ingin bebas, gitu. Dia ingin bebas. Terus dia
suka mencoba hal yang baru, dan dia mampu mengendalikan arah dirinya. Mau jadi apa sih saya? Itu termasuk dalam kebebasan. Ya, kebebasan. Kita juga kadang-kadang ada ya seperti ini. Ya, kebebasan karena ini mencoba hal yang baru, baik. Sebenarnya itu baik, tidak masalah selama masih dalam koridor yang positif, dalam jalur nilai-nilai kebaikan. Tapi kalau sudah kebebasan, sudah terlalu bebas, keluar dari norma, nah itu yang tidak baik. Terus yang terakhir, kesenangan. Pikirannya hanya ingin main-main, humor, gitu kan? Hanya ingin bercanda, antusias, dia tertawa. Dia ingin suasana itu bahagia. Gitu. Dia tidak suka suasana yang sedih, suasana yang terlalu tegang, mengikat. Dia tidak suka. Nah, namanya juga kesenangan. Jadi dalam pikirannya dia hanya ingin happy, gitu, bersenang-senang. Nah, jadi inilah 5 kebutuhan dasar yang memotivasi tindakan seseorang, apalagi anak-anak, yang harus kita pahami sekali Bapak Ibu. Kenapa? Karena dulu saya pernah di SD 3 juga, Pak Bagus itu cerita seperti ini. Masih itu Pak Bagus ya Bapak Ibu ya? Beliau ini ya motivator dari Jawa ya, dari daerah Jawa Barat kalau nggak salah. Beliau gini, harapan yang tidak sesuai dengan keinginan. Jadi anak-anak itu berharap dari rumah, harapannya sudah muluk-muluk mau seperti ini. Tahu sekali sampai di sekolah yang terjadi berbeda dengan harapannya, maka timbullah konflik dalam dirinya, sehingga membuat dia emosinya tidak terkelola, akhirnya dia baku hantam seperti itu. Jadi memang guru SD itu kalau di SMP dan SMA enak Bu, ada BK kan, guru bimbingan konseling. Kalau di SD tidak. Jadi kita semuanya mencakup di situ. Kita guru, kita orang tua, kita guru konseling, kita guru bimbingan juga. Emang hebat namanya guru TK dan guru SD. Kalau tertarik juga kita. Semoga amal jariah kita termasuk amal jariah ya Bapak Ibu ya. Insya Allah akan menolong kita nanti di pagi hari masyarakat. Terus ada lagi motivasi perilaku manusia. Kalau tadi kebutuhan, alasan kenapa dia melakukan perbuatan itu, ini juga motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Anak akan berbohong. Dia kenapa berbohong? Karena dia menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Seperti kata saya tadi, penghargaan itu selalu mendapatkan hal yang negatif. Nah, yang kedua ini, untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman atau mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain, itu termasuk motivasi eksternal atau motivasi dari luar dirinya sendiri. Betul. Terus yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan, yang mereka mau, dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Jadi maksudnya kita motivasi ini namanya motivasi intrinsik. Jadi motivasi dari dirinya sendiri. Kita arahkan anak itu untuk menghargai dirinya sendiri gitu. Jadi dia melakukan tindakan itu karena apa? Apa karena paksaan? Atau karena ingin mendapatkan imbalan? Atau memang karena dia percaya perbuatan itu akan menimbulkan hal yang baik bagi dirinya dan bagi orang lain. Itu namanya motivasi intrinsik. Nah, hal inilah yang harus kita kembangkan dalam diri anak dan juga dalam diri kita sendiri. Begitu. Kan kalau nggak lucu kalau misalnya dari kita aja tidak melakukan hal ini, tapi kita memaksakan orang lain untuk melakukan hal itu. Jadi ketika melakukan sesuatu itu kita sadari dulu perbuatan ini merugikan orang lain atau tidak. Yang pertama bukan merugikan orang lain Bapak Ibu, tapi merugikan kita sendiri kan? Ya kan? Yang perlu kita perhatikan itu kita sendiri dulu. Jadi kita istilahnya itu kita beri penghargaan, apresiasi untuk diri kita. Kalau kita sudah mengapresiasi diri kita, pasti akibatnya itu kita akan mengapresiasi orang lain dan lingkungan sekitar. Itu Bapak Ibu ya. Ya. Lanjut. Sekarang kita lihat ada perbedaan yang kita lihat antara hukuman, konsekuensi dan restitusi.
mungkin kita pernah ya dulu sebelum saya memahami mengikuti pelatihan CGP ini, saya pernah memberikan hukuman ini Bapak Ibu. Berupa apa? Mencatat saya tidak akan mengulangi perbuatan tersebut, atau saya menyuruh mereka mengambil sampah, atau saya suruh mereka berdiri di pojokan, angkat kaki sambil istighfar. Itu pernah saya lakukan. Ternyata itu adalah bentuk hukuman. Jadi hukuman ini tidak terencana atau tiba-tiba. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, kita refleks langsung menyalahkan, langsung kasih hukuman. Itu. Terus yang kedua, murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Jadi semua keputusan dari guru. Terus yang ketiga, bersifat satu arah. Jadi bukan dua arah. Jadi bersifat satu arah berarti hanya guru yang mengambil keputusan, sementara anak tidak diberikan kesempatan untuk mengambil keputusan. Lalu biasanya berupa fisik atau psikis. Psikis misalnya kita dengan omelan, dengan ucapan yang menyalahkan, itu namanya hukuman. Terus ada konsekuensi. Konsekuensi juga sebenarnya tidak hanya selevel dikit lebih tinggi dari hukuman, lebih baik sedikit dari hukuman. Kenapa? Karena ini terencana atau disepakati sesuai peraturan. Sudah disepakati sesuai misalnya kayak keyakinan kelas kita. Itu konsekuensi. Yang kedua, murid tetap dibuat tidak nyaman. Sama kayak hukuman. Di hukuman juga murid merasa tidak nyaman. Sama dengan konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman. Karena tidak diambil dari kesadaran diri mereka. Terus yang ketiga, sikap guru selalu memonitor murid, selalu memantau. Konsekuensi sudah dijalankan, apa belum ya konsekuensi yang tadi ya? Jadi guru di sini posisi kontrolnya sebagai pemantau, begitu. Nah, yang dianjurkan adalah restitusi. Jadi dalam restitusi ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi murid itu kita sadarkan apa yang sudah kamu lakukan, gitu. Apa yang sudah kamu langgar. Misalnya kamu dari keyakinan kelas, apa sih yang dari keyakinan kelas itu yang sudah kamu langgar? Terus bagaimana kedepannya, apa yang harus kamu lakukan agar kamu mendapatkan nilai positif dari apa yang sudah kamu lakukan itu. Itu Bapak Ibu ya, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi di sini di proses restitusi kita mengajak murid bekerja sama atau berkolaborasi untuk mencari apa yang terbaik bagi murid. Begitu. Lanjut, begini. Sekarang hal yang sangat penting, yaitu 5 posisi kontrol guru. Ada di mana kita selama ini sebagai guru? Ya kan? Apakah sebagai penghukum? Apakah sebagai pembuat rasa bersalah? Atau sebagai teman, pemantau, atau manajer? Penghukum insya Allah tidak ada. Insya Allah itu sudah hilang karena memang tidak dianjurkan dari pemerintah, juga sudah tidak dianjurkan untuk menghukum siswa. Walaupun kadang-kadang juga ada sih sebenarnya. Tapi kalau bisa dihindari, karena kita ingin menciptakan motivasi intrinsik atau motivasi internal dari dalam diri siswa. Kita ingin berubah, siswa kita ingin kita ubah jadi lebih baik, maka kita juga harus berubah. Yang sekarang ada 5 posisi ya Bu. Kita lihat dulu bagaimana penerapannya. 5 posisi kontrol guru yang sering kita hadapi itu kalau upacara bendera setiap hari Senin pasti ada, ya kan? Siswa yang tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera, betul tidak Bapak Ibu? Betul ya. Ada yang kita lihat 2 orang berdiri, ada yang topinya tidak pakai, terus dasinya taliban gitu kan, taliban, ikat pinggang ya taliban, mau ikat pinggang. Nah kalau dari kontrol posisi penghukum, ya kan, dia akan berkata seperti ini: hormat pada bendera selama 1 jam. Awas kalau bergerak, ya. Pokoknya jangan bergerak, hormat ya 1 jam gitu. Ibu lihat, awas ya, gitu. Itu kalau posisi penghukum, matanya berapi-api, marah gitu kan. Kalau dilihat tanduknya ada 2 gitu, suara voice-nya itu tinggi, karena dia posisi marah. Yang kedua, misal kita sebagai posisi pembuat merasa bersalah. Nah ini contohnya kayak gini. Berapa kali sudah Ibu katakan kalau setiap upacara itu
bersalah. Jadi anak akan terdiam, terus menunduk, dia merasa bersalah, otomatis nanti selama proses pembelajaran anak itu tidak akan aktif, ya kan? Dia positif, bawaannya negatif terus, dia langsung down. Terus yang kedua, yang ketiga, posisi teman. Nah ini juga sering nih, kalau anak SMA ya, posisi teman. Jadi kadang-kadang perlu juga sih sebagai posisi teman, tapi harus tahu batas. Jangan sampai kita diremehkan juga ya, diremehkan, betul ya? Nah, contohnya gini, ayo dong, ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu, ya? Sekali ini aja, ya kan? Mau nggak? Sekali ini aja, sudah nggak apa-apa kok. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya, tolong bantu ibu ya. Iya Bu. Jadi ini posisi kontrol sebagai seorang teman. Nah yang keempat, pembuat merasa bersalah lagi. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya? Kalau upacara nanti beli atributnya di koperasi. Awas jangan ulang lagi. Ya. Seharusnya bukan ini bukan posisi bersalah, tapi pemantau. Nah, yang saya lupa ganti dari slide-nya. Ini harusnya pemantau. Bapak Ibu ya, ini sebagai pemantau. Jangan diulangi lagi. Kalau ada kalimatnya jangan diulangi lagi. Ibu perhatikan kamu dari sekarang. Berubah ya. Ibu lihat perubahan kamu dari sekarang. Kira-kira berupa apa enggak? Itu namanya posisi kontrol pemantau. Terus yang terakhir yang dianjurkan, ini yang amat sangat dianjurkan dalam dunia pendidikan, yaitu sebagai seorang manajer. Jadi anak itu kita ajak untuk menyadari kesalahannya. Apa gitu yang sudah kamu lakukan? Yang kamu lakukan itu salah nggak menurut kamu? Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Dari keyakinan kelas yang mana yang kamu langgar? Nah kedepannya apa yang akan kamu lakukan agar hal ini tidak terulang lagi? Itu kalau posisi kita sebagai seorang manajer. Nah kan banyak ya Bapak Ibu ya, kontrol posisi kita di sekolah itu. Tadi sudah sebagai guru, orang tua, guru bimbingan dan konseling, psikiater, psikolog, sekarang sebagai manajer pula. Gajinya alhamdulillah cukup, cukup ya. Jangan ngomong nggak cukup, alhamdulillah. Nanti dikasih ini. Nah sekarang oke, biar ilmu tadi nempel, kita lihat dulu nih posisi kontrol di mana Anda. Dan kasusnya saya kecewa sekali dengan kamu. Ibu kecewa dengan kamu nak. Kenapa sih kamu lakukan ini? Nah ini posisi kontrolnya di mana? Ada yang menjawab? Angkat tangannya apa? Iya, pembuat merasa bersalah. Tuh. Terus 100 untuk gitu. Yang berikutnya, ayolah lakukan kepada diri ya. Oke, langsung ada jawab boleh betul lah teman. Posisi sebagai seorang teman. 100 apa? 100 juta. Nah yang selanjutnya Bapak Ibu adalah ini. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Kamu selalu tidak mengerjakan tugas ya. Kalau kamu nggak mengerjakan tugas, kamu nggak dapat nilai. Ibu lihat-lihat terus sih. Salah tulis kan ya? Pemantau, betul. Benar sekali. Ini adalah sebagai pemantau. Diungkit terus kesalahannya. Kesalahan satu udah. Kemarin kamu melakukannya lagi. Itu berarti sebagai pemantau. Jadi yang terbaik itu apa Bapak Ibu? Tetap boleh ada sebagai pemantau. Boleh, tapi jangan diomongin. Pasti kita mengamati ya. Tapi jangan dikatakan ke siswa itu, nanti dia akan down. Jadi kita gimana ya? Saya tuh sering ngomong ke anak-anak, kalau kamu pengen dihormati, maka kamu harus menghormati orang lain. Kalau kamu ingin memperlakukan orang lain dengan baik, maka kamu harus memperlakukan orang lain juga dengan baik. Itu timbal baliknya. Oke. Selanjutnya Ai sudah pernah. Mungkin Bapak Ibu juga sudah pernah di PMM juga ada ya. Pelatihan mandiri di PMM dengan keyakinan kelasnya Bu ya. Bu Loli. Nah, sudah dibuat. Ya, bahkan sudah dibuat aksi nyatanya. Jadi kita hanya rekonstruksi aja.
membangun pengetahuan yang sudah ada dan kita hadirkan kembali. Ini apa keyakinan kelas? Kalau dulu setahu saya ini namanya kontrak belajar, terus ya ada kesepakatan kelas. Nah sekarang berubah jadi keyakinan kelas. Why? Kenapa harus jadi keyakinan kelas? Kenapa harus jadi keyakinan kelas? Kenapa bukan kesepakatan kelas? Kan sama aja. Kita kan sepakat tuh bikin diskusi kan. Dengan mengambil keputusan bersama harus seperti ini peraturannya. Kenapa bukan kesepakatan kelas? Kenapa harus keyakinan kelas? Karena ini Bapak Ibu, keyakinan kelas ini diambil dari motivasi intrinsik. Jadi diambil dari kesadaran diri siswa. Kita ajak anak-anak untuk merenung apa sih yang kita perlukan untuk mengatur kelas itu bagaimana, untuk mengatur satu sekolah itu gimana. Nah nanti muncullah kesadaran, lalu kita tuangkan dalam peraturan, dan peraturan itu karena berasal dari motivasi kita sendiri, maka akan mudah untuk menaatinya, untuk menjalankannya. Maka yang dinamakan keyakinan kelas. Perbedaannya satu, dia bersifat abstrak. Kemudian berupa pernyataan universal, misalnya tidak boleh memukul atau berkelahi dalam kelas. Jadi kita ambil menyayangi dan menghormati, saling menyayangi dan menghormati. Jadi kita tidak memakai tidak boleh berkelahi dalam kelas, tapi kita ambil kalimat yang universal, yaitu saling menghormati dan menyayangi. Lanjut lagi, ada sedikit saja, nggak usah panjang-panjang. Yang kenapa? Agar mudah diingat. Apalagi saya yang short term memory, yang mudah lupa. Jadi ambil yang singkat-singkat aja, dia tapi mengena dan mudah diingat oleh anak. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Jadi jangan berlebihan, yang nggak bisa diterapkan di sekolah dimasukin. Gitu. Jangan, misalnya mematikan AC. AC yang mana mampu udah pakai AC. Beli AC aja berapa juta. Tapi sebelumnya untuk beli AC aja. Terus belum biaya perawatan dan biaya listrik. Astagfirullahaladzim. Kecuali kalau sekolah kita sudah dapat bantuan, misal kayak SMP udah ratusan juta, udah 500 juta dalam setahun. Oh, alhamdulillah, itu bisa kita sediakan AC. Lalu semua warga sekolah atau kelas dilibatkan saat membuat keyakinan. Jadi jangan Bapak Ibu aja lah. Jadi keyakinan itu pertama kita musyawarah dengan anak-anak, lalu nanti setelah dituangkan dalam tulisan harus ada kesepakatan. Jadi ada penandatanganan. Jadi keyakinan kelas itu harus ada penandatanganan ya. Jadi semua siswa harus menandatangani keyakinan kelas tersebut, termasuk guru juga. Istilahnya kayak ada perjanjian tertulis. Jadi kalau dilanggar, dia harus siap menerima akibat dari pelanggaran tersebut. Maksudnya konsekuensi lah ya, konsekuensi dari pelanggaran yang kita lakukan. Nah, misalnya seperti ini. Contohnya adalah hadir tepat waktu, ini ya, menghargai dan menyayangi seperti itu. Pasti sudah membuat keyakinan kelas semua ya Bapak Ibu. Pasti ada di kelasnya ya. Nah, yang terakhir ini. Alhamdulillah terakhir. Kayak ini ada segitiga restitusi. Nah ini yang sangat amat penting. Biasanya kalau saya pernah melakukan ini, tapi hanya dalam 2 tahap. Nah hanya 2 tahap. Yaitu apa? Dalam validasi tindakan yang salah, sama menstabilkan identitas. Ini yang saya lakukan. Belum sampai ke menanyakan keyakinan. Biasanya tanyakan keyakinan kelasnya. Nah, jadi apa sih yang dimaksud dengan restitusi itu? Proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, intinya pasti ya saya bilang transfer of karakter tadi. Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Sesungguhnya kata Nabi Muhammad itu, saya diturunkan ke dunia untuk bukan memperbaiki sih, memang sudah bagus, tapi untuk membentuk akhlak yang baik. Gitu. Yang pertama, misalnya apa yang dimaksud dengan menstabilkan identitas? Langkah-langkahnya apa sih di sini? Ini berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi itu makanya saya bilang tadi jangan sebagai posisi penghukum. Kenapa? Karena kesalahan itu juga adalah proses pembelajaran. Orang yang baik itu belajar dari
kesalahan, belajar dari kegagalan. Jangan sampai mengulang kesalahan yang 2 kali. Bodoh itu namanya. Ya kan? Jadi kesalahan itu bagian proses pembelajaran gitu. Anggap itu pembelajaran kita. Ya kan? Untuk anak-anak juga seperti itu. Jadi jangan dihakimi. Kamu ini bla bla bla. Enggak. Ya. Nah, kalimatnya bisa kayak gini, Bu. Berbuat salah itu wajar, Nak. Ya, ibu juga sering melakukan kesalahan seperti itu. Atau seperti ini, ibu atau bapak tidak akan menyalahkan kamu. Ayo kita cari solusi dari permasalahan kamu ini apa. Itu kalau dalam posisi menstabilkan identitas. Misal kayak gini, kemarin itu yang sering kita temui itu gini, ada anak yang mengejek orang tua temannya gitu. Ya, setelah saya telusuri, kenapa sih kamu berbuat seperti itu? Oh Bu, dia yang buat salah dulu, Bu. Dia yang mancing kesalahan. Dia yang mengejek orang tuaku terlebih dahulu. Oke, bisa kita katakan, baik, kamu berhak merasa marah, kamu berhak merasa emosi. Tapi, ada tapinya, bla bla bla. Lanjut lagi yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kamu untuk validasi tindakan yang salah, ini berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Seperti tadi, kan? Bisa kebutuhannya apa? Ingin merasa diterima, ingin mencari rasa kasih sayang, caper ya Bu ya, karena cari perhatian, atau karena pembelajarannya boring gitu, bosan. Jadi pengen kebebasan gitu, ya kan? Nah, di sini yang misalnya perkataannya seperti ini Bu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu, ya kan? Atau padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari hal ini, tapi tidak kamu lakukan. Atau gini, kamu patut bangga. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang amat penting bagimu. Misalnya tadi mengejek nama orang tua, wah itu harga diri tuh. Orang tua saya dihina-hina, enak aja Bu. Atau kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting. Itu termasuk dalam validasi tindakan yang salah. Lalu yang terakhir Bapak Ibu, yang kadang tidak kita lakukan, itu hanya dalam 2 tahap tadi aja. Yang tahap ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Jadi menanyakan keyakinan ini berdasarkan prinsip teori kontrol, bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Maksudnya bahwa kita termotivasi karena kesadaran diri sendiri, bukan karena keinginan orang lain atau karena paksaan orang lain. Itu dalam menanyakan keyakinan. Ini kita kaitkan dengan keyakinan kelas yang tadi yang sudah kita sepakati bersama. Misalnya, apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama? Atau seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Atau juga kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Begitu. Inilah Bapak Ibu, jadi ada sih ini contoh penerapan strategi garis diskusi, nanti akan saya tampilkan aja. Langsung aja. Jadi dalam penerapan disiplin positif ini Bapak Ibu, kita harus memiliki standar kepribadian, profesional dan juga sosial yang baik. Jadi selain kompetensi pribadian, sosial, profesional dan juga pedagogi, itu yang harus kita kuasai. Di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Maka pernah dulu dalam akreditasi tahun berapa itu Bapak Ibu kita akreditasi? 2021 ya Bu ya. Coba ini dalam pernah nggak ditanya gitu? 22 Bu, ada saya lagi bisa 2 ya. Juli 22. Pernah ditanya sama sesor, guru-guru pernah nggak merefleksikan dirinya sendiri? Aduh, yang mau jawab apa gitu kan? Ini pertanyaan untuk standar pendidik ya, pendidik. Pernah nggak guru-guru itu disuruh merefleksikan dirinya? Pernah nggak pas sekolahnya nanyain gitu? Kita jawabannya pernah gitu. Pada dasarnya refleksi ini sangat penting Bapak Ibu ya. Refleksi diri itu sangat penting. Apa dalam pembelajaran? Untuk apa? Ya untuk menanyakan sudah sejauh mana sih pembelajaran kita itu berhasil ya? Ya Bapak Ibu ya. Lalu bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau sebagai manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab, dan ini sesuai dengan standar nasional
pendidikan. Kemarin itu saya pernah Bapak Ibu dalam sesi ruang kolaborasi, waktu itu ada kasus Bu Aci, cerita Bu Aci ya ke Bu Rom juga tentang satu orang murid gitu yang ternyata sudah terbiasa menonton hal-hal yang negatif di HP gitu. Jadi langsung saya kata, Bu, kayaknya ini kebutuhan dia, kenapa dia melakukan itu? Mungkin setelah ditelusuri karena anaknya broken home juga ya Bu. Nah, bahwa ternyata kayaknya anak ini caper gitu, merasa diperhatikan oleh lingkungannya gitu. Dia jadi mencari kasih sayang dari teman-temannya. Jadi dia menceritakan apa yang dia lihat gitu. Terus ada lagi nggak kira-kira selain caper itu kebutuhan dia tadi? Nggak usah saya sebutkan namanya. Jadi kelas 5B aja itu. Jadi kebutuhan dia tadi selain kasih sayang apa kira-kira Bapak? Selain kasih sayang dan rasa diterima. Kalau bertahan ini selalu oke, karena ini 20 menit masuk seks. Seks itu kan termasuk bertahan hidup. Tapi saya kasih sayang dan rasa diterima. Apakah kebebasan juga atau kesenangan gitu? Kebebasan bisa ya, mencoba hal yang baru. Ya, tapi ke arah yang negatif maksudnya betul. Kesenangan juga. Betul. Jadi saya harap mulai saat ini ketika ada anak yang error atau berproblem gitu, bermasalah, ayo kita ajak mereka untuk melakukan restitusi. Kita tanya, kita perhatikan dulu apa sih kebutuhan yang dia inginkan, apa motivasi yang mendasari dia berbuat seperti itu. Terus langkah kita ke depan apa gitu, agar anak ini tidak mau lagi membuat seperti itu. Itu dari budaya positif sebagai seorang manajer ya Bapak Ibu. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Terima kasih atas perhatiannya dan antusiasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih hapus dulu rekan-rekan. Terima kasih Ibu Teti yang telah menyampaikan pemaparannya tentang aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Selanjutnya kita lanjutkan sesi tanya jawab ya Bu ya. Oke, mungkin silakan rekan-rekan ada yang ingin ditanyakan, ingin diajak diskusi bersama di sini kita sharing. Silakan angkat tangan Ibu. Oke, silakan Ibu Rini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya kepada saya. Baiklah teman-teman, tidak perlu saya memperkenalkan diri karena kita sudah sama ya. Yang saya ingin bertanya tadi Bu, tentang pemaparan yang Ibu jelaskan tadi. Misal nih, kan kita ini sering kejadian dengan diri kita sendiri. Waktu sebelum masuk kelas lah, misalnya di luar kelas ada sebuah kejadian, misal anak bertengkar. Kita mungkin masih pagi-pagi itu ada yang baru datang atau belum, istilahnya murid itu belum terkontrol, belum terlihat di mata kita. Tiba-tiba anak itu sudah terjadi ada keributan, misalnya tanpa sepengetahuan kita. Jadi di lapangan, di luar kelas gitu. Apakah ketika dia ribut itu kita kan tanpa sepengetahuan kita, tanpa kita sadari. Nah, yang saya ingin tanyakan, apakah boleh kita menghukumnya di dalam keadaan seperti itu di luar, di depan teman-temannya itu? Apakah kita langsung mengambil tindakan hukuman atau kita panggil ke ruangan tertutup untuk kita selesaikan? Dan bagaimana kadar keefektifannya saat kita bawa anak itu menyelesaikan dari ruangan tertutup? Jadi dua pertanyaan saya, bagaimana pemberian restitusi tadi, apakah langsung kita beri di depan teman-temannya, hukuman tadi di depan teman-temannya, atau kita menegur di depan teman-temannya, atau kita bawa ke tempat yang tertutup? Dan bagaimana kadar efektivitasnya dalam kita beri perubahannya atau keefektifan pemberian penyelesaian masalah di ruangan tertutup?
Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab aja Bu. Baik, terima kasih Bu Rini. Jadi tadi maksudnya penerapan restitusinya ya, boleh atau tidak dilakukan di hadapan siswa, hadapan semua siswa. Memang alangkah baik gitu kan, positifnya kalau kita lakukan di tempat yang tertutup, maksudnya tuh yang hening gitu kan, yang sunyi. Jadi apa yang akan kita lakukan itu langsung mengena ke siswa. Tapi kalau seandainya siswa tersebut yang bermasalah menolak untuk diajak ke ruangan yang tertutup, maka bisa saja kita lakukan di hadapan siswa yang lain dengan catatan kita tidak melukai harga diri anak tersebut. Jadi kita ajak mereka, posisi kita sebagai seorang manajer tanpa harus melukai harga diri seorang anak. Begitu. Terus mana dari kadar efektifnya ya? Kalau menurut kami yang ibu ya sama dia, lebih efektif itu kalau kita ajak anak itu ke satu tempat yang istilah khusus gitu. Jadi tempat yang tenang, sunyi, terus aman. Karena yang kita inginkan itu adalah kesadaran diri anak gitu. Jadi motivasi intrinsiknya dengan tempat yang tenang dan juga mendukung, insya Allah akan menimbulkan motivasi intrinsik anak itu lebih mudah dibandingkan di tempat yang lama. Karena kan ada ya, kalau kita itu tidak bisa fokus pada suasana yang ramai. Dan Bu ini semoga bisa menjawab. Terima kasih. Baik, terima kasih. Gimana Bu Rini? Sudah dapat diterima ya? Oke, terima kasih Bu. Baik, selanjutnya mungkin bisa satu lagi. Kalau ada rekan-rekan yang ingin bertanya, persilakan. Ibu siapa yang ingin bertanya? Boleh satu lagi Bu ya, masih ada waktu kita sebelum zuhur. Masih ada? Atau sudah cukup? Oke, masih ada. Silakan Ibu Pipit. Kakak aja. Baik, saya di sini akan bertanya. Nah, bagaimana dengan murid yang sudah mendapatkan restitusi dari temannya yang berbuat salah, tetapi dia secara diam-diam tidak memaafkan dengan tulus dan masih menyimpan traumatik atau kesalahannya? Ada dendam di hati gitu. Ada sesuatu yang tidak tuntas. Bukan kayak ada luka di hati gitu. Ya mungkin ya gitu ya maksudnya. Saya jawab langsung ya Bu ya. Menghemat waktu juga. Jadi kalau perbuatan tersebut misalnya apa yang dia lakukan oleh temannya itu menimbulkan trauma di dalam diri anak. Jadi kita sebagai guru yang tadi posisinya bisa sebagai manajer, juga bisa sebagai pemantau, juga bisa sebagai teman. Jadi kita harus tetap melakukan pendekatan personal kepada anak tersebut. Tetap kita lihat, kita amati sampai sejauh mana perbuatan temannya itu mempengaruhi anak itu. Begitu. Jadi tidak kita tinggalkan begitu saja. Kita ada kolaborasi dengan orang tua. Kita ceritakan juga permasalahannya dengan orang tua. Jadi apa yang sudah kita lakukan ketika menangani problem ya, problem yang diterima oleh anak tersebut bisa hasilnya bisa dicapai sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi tetap ada pendekatan personal, tetap kita lakukan pendekatan personal dan pantauan atau pengamatan terhadap perkembangan anak tersebut. Karena memang ibarat kata sebuah papan, kalau sudah kita kita pakai paku gitu, kita ditukulin pakai paku, semuanya kita pakuin gitu. Tahu-tahu ketika kita cabut paku itu, dia menimbulkan bekas nggak? Iya, berbekas. Nah itulah kalau perbuatan yang buruk itu, walaupun ibaratnya kita sudah memaafkan gitu, lalu setulus apapun tetap ada bekas, tetap ada lubang yang menganga di hati gitu. Iya. Dan yang apa sih yang bisa mengatasi hal itu hanya
waktu dan keinginan dan motivasi intrinsik dari anak tersebut gitu. Kalau anaknya pengen sembuh dari penyakit itu, dari lubang itu pengen tertutup kembali, maka dari dirinya lah yang harus berusaha untuk menutup lubang tersebut. Itu ya begitu ya. Bisa ini. Baik, terima kasih. Gimana rekan-rekan yang lain? Apa sudah cukup? Sudah. Alhamdulillah sudah sangat jelas, dan saya mengucapkan terima kasih pada rekan-rekan. Kita sudah mendengarkan bersama aksi nyata 1.4 budaya positif yang telah disampaikan oleh rekan kita Ibu Teti, dan kita juga sudah saling kolaborasi bertanya jawab. Pada dasarnya marilah Bapak Ibu bersama-sama kita tingkatkan untuk budaya positif, di mana kita sebagai seorang guru harus dapat memilih posisi kontrol yang baik dan yang efektif dalam menyelesaikan masalah di kelas, yaitu yang paling efektifnya adalah sebagai manajer. Dan jangan lupa untuk selalu kita mengingatkan diri kita itu menyelesaikan dengan segitiga restitusi. Baiklah, itu saja. Semoga apa yang telah disampaikan ini sangat bermanfaat dan berefek ke depannya, ada perubahan yang lebih baik untuk kita terapkan di dalam sekolah kita tercinta ini. Baiklah, untuk menutupnya marilah bersama-sama kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.